Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa klik tanda loncengnya ya, supaya kamu dapat informasi terbaru dari video lainnya. Terima kasih. Hewan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan manusia yaitu ayam dan kucing. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya pertumbuhan ayam itu bagaimana? Dan apakah ayam itu bertelur atau melahirkan ya? Lalu bagaimana pertumbuhan kucing ya? Dan apakah kucing itu bertelur atau melahirkan ya? Simak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam memiliki tubuh yang berbulu dan memiliki dua kaki. Ayam memiliki mulut yang bernama paruh, dan ayam bernafas menggunakan paru-paru. Ayam termasuk hewan yang bertelur. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Dan ingat ya, yang bertelur adalah ayam betina dewasa. Setelah telurnya ada, ayam betina dewasa mulai mengerami atau menghangatkan telurnya selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari, telur ayam mulai menetas dan keluarlah anak ayam yang lucu-lucu. Karena setiap hari anak ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh anak ayam makin bertambah besar dan menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang sudah berubah menjadi ayam dewasa dapat bertelur seperti ayam dewasa lainnya. Berdasarkan penjelasan dari video sebelumnya, dapatkah kamu menemukan hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, yang memiliki kesamaan dengan ayam adalah bebek, angsa, dan burung. Pertumbuhan dan perkembangan ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor makanan dan minuman, serta suhu udara. Nah, suhu udara ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ayam. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca atau di suhu udara yang dingin, apalagi kalau sering hujan. Ayam ini sangat cocok di tempat yang hangat. Jadi kalau di tempat yang dingin, ayam tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan kucing. Kucing merupakan hewan ciptaan Allah juga ya. Dan istimewanya lagi, kucing ini merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW loh. Kulit kucing ditumbuhi dengan rambut halus dan lembut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing memiliki 4 kaki dan memiliki ekor.
Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing yang melahirkan adalah kucing betina dewasa. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing dilahirkan oleh induknya. Ketika baru lahir, ukuran tubuh anak kucing masih kecil dan rambutnya halus. Anak kucing yang baru lahir masih bergantung dengan induknya ya. Karena sumber makanan anak kucing itu berasal dari induknya, yaitu susu. Artinya, anak kucing masih perlu menyusu sama induknya. Kemudian, anak kucing semakin membesar dan menjadi kucing muda. Di tahap proses kucing muda ini, kucing sangat aktif dan mulai bisa mencari makanannya sendiri. Nah, karena setiap hari kucing diberi makan dan minum, maka ukuran tubuh kucing semakin bertambah besar dan rambutnya semakin lebat, sehingga menjadi kucing dewasa. Berdasarkan dari penjelasan video sebelumnya, dapatkah kamu menemukan hewan lainnya atau hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing? Hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing adalah kuda, singa, musang, dan hewan lainnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Nah, kuda juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi oleh rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat, serta kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup Allah yang di dalam air. Ikan bernafas dengan insang, dan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ingat ya, yang bertelur adalah ikan betina dewasa. Pertumbuhan ikan diawali dari telur. Ikan bisa menghasilkan telurnya sampai ribuan. Dan telur ikan akan menetas dalam waktu 2-3 hari. Nah, dalam waktu 2-3 hari, ikan yang di dalam telur akan terbentuk sempurna dan siap menetas. Telur yang siap menetas akan menjadi larva. Selanjutnya, larva akan tumbuh dan menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ini berarti ikan mengalami pertumbuhan. Nah, kira-kira kamu ada yang suka makan ikan gak ya? Di subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, ikan termasuk sumber makanan yang banyak mengandung protein yang penting bagi tubuh kita.
Jadi, suka tidak suka, kamu harus makan ikan ya. Oh iya, ikan ada dua jenisnya. Ada ikan yang bisa dimakan dan ada ikan yang tidak bisa dimakan. Ikan yang tidak bisa kita makan, biasanya ikan itu digunakan sebagai hiasan atau ikan hias yang terletak di dalam akuarium. Ikan yang bisa dimakan banyak kita jumpai di pasar. Nah, ikan yang tidak bisa dimakan banyak kita jumpai juga di toko-toko ikan. Contoh ikan yang bisa kita makan dan dijumpai di pasar adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Serta masih banyak lagi ikan-ikan yang bisa kita jumpai di pasar dan bisa kita makan. Contoh ikan yang tidak bisa kita makan dan bisa kita pelihara adalah ikan cupang, ikan arwana, dan ikan nemo, serta ikan lainnya yang bisa kita dapatkan di toko ikan hias. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang cantik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan makhluk hidup yang cantik? Karena Allah menciptakan kupu-kupu dengan beraneka ragam warna di sayapnya. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Dan kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang telur dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Dan setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong atau pupa biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung jenis kupu-kupunya. Nah, setelah 7-20 hari, kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu muda. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil dan kusut. Kupu-kupu muda berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga atau hinggap di atas bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan katak. Katak adalah hewan amfibi yang diciptakan oleh Allah.
Hewan amfibi artinya hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Hewan yang bisa hidup di darat dan di air memiliki alat pernafasan, paru-paru, dan kulit. Katak bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Kaki katak ada 4 buah. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Ingat ya, yang bertelur adalah katak betina dewasa. Pertumbuhan katak dimulai dari telur. Katak bisa menghasilkan telurnya hingga ribuan. Katak membutuhkan waktu hingga 21 hari untuk telurnya menetas. Setelah 21 hari, akan keluar seekor kecebong atau berudu dari cangkang telurnya. Selama menjadi kecebong, katak tinggal di dalam air. Dan selama 3 minggu, kaki kecebong bagian belakang mulai tumbuh. Setelah kaki bagian belakangnya tumbuh, dan 2 minggu kemudian, kaki depannya mulai tumbuh. Nah, selanjutnya kecebong mulai berubah bentuk dan ekornya mulai memendek. Dan pada tahap ini kita bisa melihat kecebong berubah menjadi seekor katak muda. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, setelah menjadi katak dewasa, katak mulai bisa bertelur seperti katak dewasa lainnya. Terakhir, kita akan membahas tentang pertumbuhan nyamuk. Nyamuk merupakan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nyamuk bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Nyamuk yang bertelur adalah nyamuk betina dewasa. Nah, sebagai tambahan, ada beberapa nyamuk yang menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Jika manusia terkena penyakit demam berdarah ini, dapat mengakibatkan kematian. Tetapi, selain demam berdarah, masih banyak lagi penyakit yang lain yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, kita harus mencegah berkembangnya nyamuk di genangan air. Karena nyamuk suka bertelur di genangan air. Selanjutnya, makanan utama nyamuk betina dengan nyamuk jantan itu berbeda. Kalau nyamuk jantan, makanannya adalah nektar bunga. Sedangkan kalau nyamuk betina, makanan utamanya adalah darah manusia atau darah makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kamu harus tahu, yang menghisap darah kita adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Telur dihasilkan oleh nyamuk betina. Telur nyamuk tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menetas, hanya memerlukan 1 atau 2 hari saja. Setelah menetas, telur-telur nyamuk tersebut akan menjadi jentak-jentik yang hidup di dalam air. Umur jentak-jentik sebelum beranjak ke tahap berikutnya
jentak-jentik hanya memerlukan waktu sekitar 8 hingga 10 hari. Setelah 10 hari, jentak-jentik nyamuk akan berubah jadi pupa. Pupa atau kepompong ini hanya berumur 1 hingga 2 hari saja. Selanjutnya, pupa akan berkembang menjadi seekor nyamuk dewasa. Semoga semuanya mengerti pelajaran kali ini ya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.